Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan sasaran, faktor eksternal dan faktor internal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Bu Ayuning Budiati. Perkenalkan, nama saya Sandela Mulyashafiro dengan NIM 66612404242 dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2024 kelas 3C. Selanjutnya kita masuk ke visi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terwujudnya Untirta sebagai Healthy Integrated Smart and Green atau HITS and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global tahun 2030. Lalu selanjutnya analisis visi. Visi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa saat ini mulai terlihat dalam berbagai langkah nyata yang dilakukan kampus untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat, terintegrasi, cerdas dan juga mewujudkan kampus yang ramah lingkungan. Pembangunan kampus terpadu di Sindangsari menjadi bukti komitmen terhadap konsep Green Campus. Namun dalam hal pohon atau tanaman di sekitar kampus perlu ditambah. Meski begitu, Untirta masih menghadapi tantangan dalam pemerataan fasilitas antar fakultas, peningkatan kualitas riset dan publikasi internasional, serta penguatan karakter dari dan daya saing lulusan agar selaras dengan visi menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global. Selanjutnya, misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan global. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Healthy, Integrated, Smart, and Green atau HITS and Green University. Selanjutnya, analisis misi. Kampus terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara unggul dan berkelanjutan. Saat ini implementasi misi tersebut terlihat dari meningkatnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, peningkatan akreditasi program studi, serta dorongan bagi dosen dan mahasiswa untuk aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun di sisi lain masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya penelitian, kebutuhan peningkatan kemampuan bahasa asing bagi civitas akademika, serta perlunya inovasi kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan masyarakat global agar misi Untirta dapat terwujud secara optimal di seluruh fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya, tujuan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terdiri dari 4 poin. Yang pertama, mewujudkan Untirta sebagai institusi pendidikan yang bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara unggul. Yang kedua, menghasilkan tenaga kependidikan, dosen dan lulusan yang kompeten, unggul, berkarakter, dan memiliki daya saing di tingkat regional. Lalu yang ketiga, meningkatkan penelitian, produktivitas pengabdian, dan mampu publikasi ilmiah internasional. Yang keempat, membangun dan mengembangkan daya dukung kelembagaan, sarana dan prasarana, dan sistem tata kelola yang modern dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, analisis tujuan. Upaya menjadikan Untirta sebagai institusi pendidikan yang bermutu dan berdaya saing di tingkat ASEAN terlihat dari peningkatan akreditasi, penguatan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, serta kerjasama akademik dengan lembaga luar negeri. Dalam menghasilkan tenaga pendidik dan lulusan yang kompeten, dosen terus diberi pelatihan dan sertifikasi, sementara mahasiswa difasilitasi melalui kegiatan magang, organisasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah juga menunjukkan peningkatan, meski masih perlu dorongan lebih besar agar hasil riset dapat menembus jurnal internasional bereputasi. Dari sisi tata kelola dan sarana prasarana, kampus Sindangsari menjadi bukti kemajuan dengan fasilitas yang modern dan digitalisasi administrasi. Walau pemerataan kualitas antar kampus masih menjadi tantangan, secara keseluruhan tujuan Untirta sudah berjalan menuju capaian yang diharapkan, namun masih memerlukan penguatan berkelanjutan untuk benar-benar mencerminkan universitas yang unggul, modern, dan juga berdaya saing global.
Selanjutnya kita masuk ke sasaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terdapat 4 poin juga di dalamnya. Yang pertama, memelihara dan juga menjaga sarana dan prasarana baik dalam kelas maupun lingkungan kampus. Lalu yang kedua, dengan adanya project learning system pada setiap mata kuliah yang dilakukan sekali pada setiap semester, hal itu membantu mahasiswa dalam meningkatkan pembelajaran dan juga dapat mendapatkan insight baru. Lalu yang ketiga, meningkatkan mutu dan kualitas dosen dengan melakukan evaluasi di akhir bulan dan penilaian kinerja dosen oleh mahasiswa pada awal perkuliahan. Lalu yang keempat, adanya transparansi setiap pengeluaran dan juga pemasukan maksimal 1 tahun sekali agar terciptanya tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan pada akademisi dan juga mahasiswa. Selanjutnya, analisis sasaran. Sasaran Untirta saat ini sudah mulai terrealisasi, meski belum sepenuhnya merata di seluruh kampus. Pemeliharaan sarana dan prasarana berjalan cukup baik, terutama di kampus Sindang Sari. Namun beberapa kampus lama masih perlu peningkatan, seperti kampus di Pakupatan. Penerapan project learning sudah dilakukan di beberapa prodi dan membantu mahasiswa lebih aktif dalam belajar, meski belum diterapkan secara menyeluruh. Evaluasi dan penilaian kinerja dosen oleh mahasiswa juga sudah berjalan, tetapi tidak ditindak lanjut hasilnya masih perlu diperkuat. Transparansi keuangan sudah direalisasikan yang dibagikan di feeds Instagram official Untirta. Secara keseluruhan, sasaran Untirta sudah berjalan ke arah yang benar, tapi masih perlu pemerataan dan konsistensi pelaksanaan di semua fakultas. Selanjutnya, faktor eksternal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama, ekonomi. Untirta menanggung kebutuhan ekonomi yang mencakup operasional akademik, pendanaan riset, beasiswa, dan pengabdian masyarakat. Biaya juga dialokasikan untuk pemeliharaan serta pembangunan fasilitas kampus, termasuk gedung, laboratorium, perpustakaan, parkiran, dan juga kantin. Untirta bertanggung jawab atas gaji pegawai subsidi UKT serta kebutuhan operasional seperti listrik dan juga internet. Selanjutnya, politik. Untirta berada di bawah naungan Kemendikbudristek. Untirta menjalin kerjasama dengan perusahaan industri seperti PT Krakatau Tirta Industri atau KTI untuk implementasi program kampus dan pengembangan pada bidang teknologi. Pada setiap 4 tahun sekali, para pemimpin akan berganti seperti rektor, dekan, kajur atau ketua jurusan, ketua lab, dan juga sebagainya. Selanjutnya, demografis. Letak wilayah kampus Untirta berbeda dan juga berjauhan. Untuk fakultas teknik lebih banyak mahasiswa atau laki-laki, sedangkan untuk program studi administrasi publik lebih banyak mahasiswi atau perempuan. Selanjutnya, sosial. Kehidupan sosial di lingkungan Untirta cukup dinamis karena mahasiswa berasal dari berbagai daerah dan latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini membentuk interaksi yang beragam serta mendorong toleransi dan juga kerjasama antar mahasiswa. Selain itu, banyak kegiatan organisasi dan komunitas kampus yang menjadi wadah pengembangan karakter sosial dan juga kepedulian terhadap masyarakat. Selanjutnya, budaya. Budaya lokal Banten mempengaruhi kehidupan kampus Untirta. Terlihat dari Tirtayasa Tradisional Festival yang melestarikan seni tradisional serta hadirnya gedung UPA bahasa yang memperkuat budaya akademik dan komunikasi multibahasa. Selanjutnya, hukum. Kepatuhan terhadap regulasi pendidikan tinggi seperti Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 yang menuntut Untirta menyesuaikan standar akademik dan administratif dalam hal implementasi hukum di kampus. Satgas APPKS berperan penting menangani kasus kekerasan seksual. Faktor eksternal selanjutnya, pemerintah. Kemendikbudristek menetapkan regulasi seperti akreditasi, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, kebijakan beasiswa seperti KIP kuliah, fasilitasi jalur masuk melalui SNBT dan SNBP, dukungan melalui kemitraan dan acara internasional, upaya peningkatan akreditasi program studi yang berdampak pada kualitas dan daya saing universitas, serta standar mutu dosen dan lulusan. Selain itu, pemerintah mengatur tata kelola universitas melalui perizinan, program studi, dan pengangkatan rektor. Selanjutnya, bisnis. Untirta bekerjasama dengan sektor bisnis di wilayah Banten, terutama dengan perusahaan industri seperti PT Krakatau Steel dan kawasan industri Cilegon. Dukungan dari dunia usaha membuka peluang kerjasama dalam bentuk magang, penelitian terapan, dan penyediaan dana hibah. Hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta menciptakan lulusan yang siap bersaing di pasar tenaga kerja. Selanjutnya, teknologi. Dengan menyuplai barang-barang elektronik seperti layar monitor, komputer, CCTV, dan WiFi untuk menunjang pembelajaran yang nyaman dan juga optimal. Selanjutnya, iklim. Kampus Untirta beriklim tropis dengan 2 musim, hujan dan kemarau. Cuacanya umumnya
mendukung kegiatan akademik meski saat musim hujan beberapa area bisa tergenang. Untirta juga melakukan penghijauan dan perbaikan drainase untuk menjaga kenyamanan lingkungan. Yang terakhir, media. Media yang digunakan yakni website resmi seperti Siaka dan juga Spada, sosial media seperti Instagram, YouTube, X atau Twitter, jurnal terakreditasi Sinta 2-6, repositori Untirta, serta media sosial dari berbagai UKM seperti UTV, jurnalistik, dan lain-lain. Lalu kita masuk analisis faktor eksternal. Faktor eksternal Untirta saat ini sebagian besar sudah terrealisasi dan mendukung kemajuan kampus. Meski belum semuanya berjalan maksimal, dari sisi ekonomi pendanaan untuk operasional riset dan pembangunan fasilitas untuk meningkat, namun efisiensi serta pemerataan antar kampus masih perlu ditingkatkan. Secara sosial, keberagaman mahasiswa dari berbagai daerah menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga aktif dalam kegiatan organisasi. Di bidang politik, hubungan dengan Kemendikbudristek dan mitra industri seperti PT Krakatau Steel dan KTI membantu pengembangan program serta implementasi MBKM. Faktor budaya juga tampak kuat melalui kegiatan seperti Tirtayasa Tradisional Festival yang melestarikan nilai lokal. Dalam aspek hukum, Untirta sudah menyesuaikan regulasi pendidikan tinggi dan menjalankan Satgas PPKS secara aktif. Secara demografi, sebaran kampus yang berjauhan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerataan fasilitas. Sementara itu, dukungan pemerintah melalui kebijakan MBKM, KIP kuliah, dan peningkatan akreditasi turut memperkuat daya saing universitas. Kondisi iklim tropis yang cenderung stabil mendukung aktivitas akademik. Meskipun pada musim hujan beberapa area kampus masih mengalami genangan sehingga perlu perbaikan drainase. Teknologi, media, dan juga kerjasama bisnis juga terus berkembang lewat digitalisasi sistem akademik, jaringan Wi-Fi, serta kolaborasi riset dengan dunia industri. Secara keseluruhan, faktor eksternal Untirta sudah banyak terwujud dan memberi dampak positif meski perlu penguatan di pemerataan infrastruktur dan kolaborasi strategis agar lebih maksimal. Selanjutnya kita masuk ke faktor internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama, MEN, rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi, dosen dari 7 fakultas, petugas administrasi, laboran, teknisi, pustakawan, staf keuangan, dan pegawai unit layanan, security keamanan, office boy, dan petugas kebersihan kampus, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi di 7 fakultas di Untirta. Lalu, money, faktor keuangan di Untirta mencakup kemampuan pengelolaan dana operasional, pendapatan mandiri seperti UKT, kerjasama dan layanan BHU, efisiensi anggaran, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan. Stabilitas keuangan yang baik mendukung kelancaran kegiatan akademik, pengembangan fasilitas, dan peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya, mesin. Untirta memiliki berbagai mesin dan peralatan yang mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan operasional kampus. Fasilitas laboratorium seperti mesin CNC, bubut, fries, spektrofotometer, dan alat pengolahan pangan. Di bidang teknologi informasi, Untirta dilengkapi server, komputer, dan jaringan internet untuk menunjang sistem akademik digital. Selain itu, mesin operasional seperti genset, AC, dan juga lift. Selanjutnya, metode. Dengan dibagikannya jadwal perkuliahan pada awal perkuliahan beserta daftar nama-nama dosen, pengampu, dan jam pelajaran dimulai, di mana hal tersebut bertujuan agar terciptanya sistem yang terstruktur dan teratur, juga dapat membantu para mahasiswa atau mahasiswi untuk disiplin. Lalu selanjutnya, market, mitra magang dengan kerjasama dengan berbagai organisasi baik publik maupun swasta seperti pada PT Krakatau Tirta Industri, penjaringan alumni, dan adanya pertukaran pelajar, UKM Kokesma yang mana merupakan UKM yang bergerak dalam kegiatan kesejahteraan mahasiswa, serta Mkostel yang merupakan tempat tinggal yang dikelola oleh Untirta bagi mahasiswa yang perantauan. Selanjutnya, material. Cakupan material yang ada di Untirta seperti kampus yang ada di Sindangsari, Pekopatan, Cilegon, Ciwaro, Kepandian, dan lain-lain, ruang kuliah, auditorium, perpustakaan, gedung perfakultas, laboratorium, ruang dosen, alat eksperimen di laboratorium, studi penyiaran, papan tulis, TV, proyektor, spidol meja, kursi TV, jalan asrama mahasiswa atau mahasiswi, kertas, tinta, alat kebersihan di lingkungan kampus. Selanjutnya, analisis faktor internal. Faktor internal Untirta saat ini sebagian besar sudah terwujud dan berjalan cukup baik, meski masih perlu penguatan di beberapa aspek. Dari sisi manajemen dan sumber daya manusia, struktur organisasi kampus sudah jelas dengan peran rektorat, dekanat, dosen, serta tenaga kependidikan yang semakin profesional. Sistem perkuliahan juga berjalan teratur dengan jadwal yang tertata, mencerminkan metode pengolahan akademik yang baik. Dalam hal keuangan, Untirta sudah menerapkan sistem BLU yang
mendukung transparansi dan juga efisiensi. Walau optimalisasi pendapatan mandiri masih bisa ditingkatkan, fasilitas pendukung seperti laboratorium, ruang kuliah, dan juga infrastruktur digital terus berkembang dan semakin menunjang kegiatan akademik. Kerjasama magang dan kemitraan dengan dunia industri juga memperkuat posisi Untirta di pasar kerja. Namun pemerataan kualitas fasilitas antar kampus dan peningkatan efektivitas sistem digital masih perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, faktor internal Untirta sudah cukup terwujud dan berjalan positif, tetapi tetap memerlukan peningkatan konsistensi dan pemerataan di seluruh unit kampus. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Di sini saya menyelipkan quotes dari Mahatma Gandhi yang bertuliskan, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Terima kasih.